Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Dan kami tahu mata Tuhan memandang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau mengangkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyatakan kebesaran Tuhan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi sama-sama nyatakan, Tuhan, Kau sungguh besar,
Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Boleh yang wanita angkat suara mulia depan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari gantian yang pria katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama nyatakan Kau dengan berharga senang di hati mata, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kau membuat kami berharga. Thank you Lord. Bapak terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau menjadikan kami bejana di dalam tangan penjuru, yang membuat kami dibentuk setiap hari semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bapak, kami menyerahkan segala khawatir kami menanggalkan segala beban-beban kami menanggalkan segala pergumulan-pergumulan kami, dan kami datang berseru kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk takut, tidak ada alasan untuk khawatir. Kami mendahulukan Engkau Bapa, maka Engkau membuat segala sesuatunya jadi. Kami mendahulukan Engkau, maka Engkau membuat kami berharga dan mulia di mata-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Mengutamakan Engkau adalah lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dahulukan Tuhan dalam hidupmu. Selanjutnya, baru segala sesuatu engkau pikir akan mendapatkan apa yang kau doakan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kebenarannya. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu, sembahlah Dia dan pujilah Dia, maka Tuhan akan menambahkan apapun yang engkau butuhkan di dalam hidup ini. Segala khawatirmu, segala masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Saudara, apa gunanya kita memiliki segala sesuatu tapi khawatir itu ada di dalam diri kita? Apa gunanya kita memiliki harta? Apa gunanya kita memiliki banyak kekayaan, aset, tapi hati itu gak tenang? Saudara, setiap manusia punya yang namanya kekurangan. Kekurangan harta, kekurangan kasih,
kurang perhatian, dan lain sebagainya. Tapi apa gunanya kita khawatir, saudara? Bukankah Tuhan yang memelihara kehidupan kita? Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepada Dia. Sebab Ia memelihara. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pagi hari ini, saudara, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginanmu. Nah, saudara, jika engkau khawatir, engkau berbeban berat, engkau bergumul dengan apa yang kau butuhkan hari ini, bukankah kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Matius 6 ayat 34, saudara, berbicara tentang kekhawatiran. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Usahakanlah engkau untuk mencari kehendak Tuhan. Setiap hari utamakan Tuhan. Kamu jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Saya sangat pegang janji firman Tuhan ini, saudara. Dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kamu mungkin hari ini mengalami kesulitan. Pikirkan apa yang kau pikirkan hari ini bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Besok punya kesusahannya sendiri. Hidup itu penuh dengan planning, iya betul. Tetapi Tuhan tidak memberikan planning kita untuk khawatir. Tuhan berikan planning untuk kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah pagi hari ini engkau berserah kepada Tuhan? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau gumulkan, sudahkah engkau menyerahkan kepada Tuhan? Kalau sudah, ya sudah, saudara. Jangan engkau ambil lagi beban-bebanmu. Hari ini engkau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang menolong saya, Tuhan Yesus yang mengangkat segala beban pikulan saya. Dan ingat, saudara, jika Tuhan melakukan bagianmu, engkau harus melakukan bagianmu. Jika Tuhan melakukan bagian Dia, engkau harus melakukan bagianmu. Datang kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan kuat supaya Ia meninggikan engkau tepat pada waktunya. Bagaimana mungkin kau katakan engkau serahkan pergumulanmu tapi engkau tidak mencari Tuhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mendapatkan konseling, saya mendapatkan kabar bahwa banyak sekali masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam perekonomian, dalam sakit penyakit. Dan saudara, kalau kita terus-menerus khawatir, kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita terus-menerus khawatir tapi tidak mencari Tuhan, apa gunanya doamu? Apa gunanya engkau mencari Tuhan? Kemarin kita juga sudah belajar tentang Yakobus. Saudaraku yang diberkati, kalau kita beriman tanpa perbuatan, pada dasarnya iman kita adalah mati. Kita berdoa tapi kita bimbang. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Di sisi lain engkau beriman, di sisi lain engkau khawatir, engkau sedang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Di sisi lain engkau beriman, Tuhan jawab. Di sisi lain engkau khawatir, bagaimana mungkin Tuhan jawab. Nah, bagaimana mungkin engkau memiliki dua keinginan di dalam satu tujuan? Saudaraku yang diberkati, kalau engkau khawatir, khawatirlah seumur hidupmu. Tapi kalau engkau beriman, berimanlah seumur hidupmu. Engkau harus memilih, engkau khawatir atau beriman. Engkau harus memilih, engkau mengandalkan Tuhan atau engkau memakai kekuatanmu. Dan saudara ingat, kalau kekhawatiranmu dilandaskan atas dasar apa yang akan aku makan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jikalau kita memiliki rasa cukup, saudara mungkin berhutang. Tapi janda itu memiliki bejana. Dan kemudian Nabi Elisa berkata, tampung minyak itu, saudara. Dan kemudian minyak itu akan mengalir. Ada keahlian untuk engkau mungkin bikin kue dan lain sebagainya. Mungkin ada aset yang mungkin ketika engkau jual, engkau bisa jadikan modal untuk engkau buat kue lalu engkau bekerja. Saudara, jangan putus asa. Selalu ada jalan. Kalau engkau masih lihat di rumahmu masih ada anak-anakmu, masih ada suamimu, ada satu berkat untuk engkau tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara engkau. Dan ingat saudara, bayar perpuluhanmu tepat pada waktunya. Ketika engkau menyisihkan perpuluhanmu di awal, maka sisa yang ada padamu, maka Tuhan akan memelihara tepat pada waktunya. Amin. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, maka masalah-masalahmu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang peduli. Tapi kalau engkau mendahului dengan kekhawatiran, jangan salah, engkau akan khawatir seumur hidup. 1 Petrus 5 ayat 7 mengingatkan, serahkan 1 khawatirmu, 2 khawatirmu, 3 khawatirmu. Tidak, saudara.
serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ada alasan. Kenapa harus kamu serahkan? Karena Dia yang pelihara kamu. Kalau kamu yang pelihara dirimu sendiri, ya kamu silakan khawatir. Tapi karena kamu percaya Tuhan yang menolong kamu, Dia yang akan memelihara, serahkan semua. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 9 berkata, sadar, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa hubungannya antara kekhawatiran dengan iblis? Karena situasi membuat kita khawatir, dan iblis suka kalau kita jatuh dengan kekhawatiran. Bahkan dia ada di sekeliling kita untuk mengintimidasi. Ayo khawatir, kamu nanti bagaimana dengan begini? Tapi Tuhan bisa tolong. Iya, tapi kan kamu nggak ada ini, nggak ada itu, kamu nggak bisa. Saudara, intimidasi iblis itu datang. Akhirnya ada banyak orang yang rapuh karena dia terus mendengarkan perkataan dari iblis. Firman Tuhan katakan dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Sedangkan kamu beriman, dia akan intimidasi, apalagi kamu khawatir. Makin dicengkramnya engkau, makin dia mengaum-ngaum. Dan saudara, mengaum-ngaum itu berbicara soal apa? Suara. Suara yang lain yang bukan daripada Tuhan. Saudara, engkau ini adalah domba yang baik. Dengarkanlah suara gembala. Firman Tuhan katakan, dengar suara gembala, bukan mendengar suara harimau, bukan mendengarkan suara singa. Engkau dengar suara gembala, engkau dengar suara Tuhan, maka engkau akan terhindar dari segala kekhawatiran. Karena Tuhan bilang, aku akan memelihara engkau. Engkau dengarkan apa kata dari singa? Wow, dia menakut-nakuti, dia membuat kita khawatir. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, lawan dia dengan iman yang lembek. Lawan dia dengan iman yang setengah-setengah. Tidak, saudara. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa, ingat, semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jangan sayang diri, saudara. Saudara-saudara kita yang lain juga menanggung penderitaan yang sama. Sedang diintimidasi, sedang mendengar roar, sedang mendengar itu singa itu sedang memberikan suara-suara penuh ketakutan. Kamu gak akan makan, kamu gak bisa bayar uang SPP anak, kamu gak bisa bayar itu angsuran, kamu gak bisa bayar listrik, kamu gak bisa bayar internet, kamu gak bisa dapat promosi jabatan, kamu gak bisa makan hari ini, kamu gak akan sembuh, kansermu akan makin besar, tumormu akan membuat engkau makin parah. Tuhan itu gak akan menolong kamu, saudara. Dia mengaum-ngaum di sekitar orang-orang yang mau membangun imannya, dan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, pada pagi hari ini saya mau katakan, kalau engkau mau pilih Tuhan, pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Jangan mendua hati, serahkan hidupmu, serahkan khawatirmu kepadanya. Pagi hari ini topik kita adalah serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 berbicara rendahkan. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan pelihara, tapi orang yang sombong akan diruntuhkan. Nah, saudara, berbicara tentang kekhawatiran, Tuhan melakukan bagiannya untuk memelihara kita. Tapi kita harus melakukan bagian kita, serahkan segala khawatir. Ada yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan, siap sedialah menderita. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, sebagai engkau mempertanggungjawabkan imanmu di hadapan Tuhan. Saudara, menjadi orang percaya ada hal yang harus kita lakukan, supaya kita menerima bagian yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari 1 Petrus 5, dari 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 hingga 1 Petrus yang kelima, ada message Tuhan untuk menguatkan, untuk meneguhkan kita, orang-orang percaya yang hidupnya sedang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa tekanan, orang-orang percaya yang sedang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa kebutuhan, orang-orang percaya yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan, oleh badai kehidupan. Saudara, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan bagiannya, tapi lakukan bagianmu, maka Tuhan akan bertindak. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Caranya bagaimana? Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Singkat saja saya akan mengambil inti-inti sari dari 1 Petrus 1 hingga 1 Petrus 5, saudara. Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Pada waktu kita dikuasai oleh waktu kebodohan, kita menuruti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu inilah yang mencengkeram manusia paling banyak merusak.
Hawa nafsu inilah yang membuat kita gampang marah, gampang emosi, gampang jatuh, gampang terpikat, gampang kompromi dengan masalah uang, gampang kompromi dengan hal-hal duniawi, gampang kompromi dengan apa kata orang, gampang terkompromi dengan hoax, dengan intimidasi, dengan manipulasi. Nah saudara, tetapi firman Tuhan katakan itu di dalam masa kebodohan. Itu di dalam masa lalu ketika engkau belum menerima Tuhan. Itu di dalam masa-masa engkau dicengkram oleh hawa nafsu. Tapi hari ini hendaklah kamu kudus. Nah orang-orang yang mau menjadi Tuhan ketika dia merendahkan hati untuk supaya Tuhan menolong kita. Pertama saudara, jadikan hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita kudus? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena roh Tuhan ada pada kita. Katakan, kuduskan aku, sebab engkau kudus adanya. Saudara, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, kita dipanggil untuk hidup benar. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menguduskan kita. Saudara, kalau kita mengakui, saya ini cemar, saya dalam hati ini saya nggak beres, saya punya motivasi yang nggak benar, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, sebab Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan, kita hidup kudus. Apakah dengan berarti kalau kita tidak hidup kudus Tuhan tidak berkenan? Iya. Kalau dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, itu perintah. Tuhan tidak katakan kalau engkau punya masa lalu yang buruk engkau tidak bisa hidup kudus. Tuhan nggak katakan itu. Dia katakan engkau dengan segala masa lalumu yang jahat, engkau dikuduskan. Kan karena kamu, bukan karena masa lalumu. Karena aku kudus, kamu kudus. Jadi saudara jangan jadi beban dengan kekudusan. Tuhan yang mengerjakan itu di dalam dirimu. Engkau cukup berkata, ya Tuhan, aku mau. Saudara, kamu punya masa lalu itu buruk. Saya punya masa lalu itu buruk. Saya punya hati yang buruk. Saya punya hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita katakan aku kudus bukan karena saya. Firman Tuhan dengan jelas katakan kok, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Bagaimana mungkin kita bisa seperti Yesus? Bagaimana kita mungkin bisa seperti anak Allah yang hidup? Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu adalah anak, maka kamu kudus. Marga kita adalah yang diurapi. Sebagaimana Yesus adalah yang diurapi, kita juga diurapi. Bukankah kita menerima Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan dalam hidup kita? Nah itulah kita dikuduskan saudara. Jadi jangan naif. Saya nggak bisa kudus, saya punya masa lalu yang buruk. Benar. Tapi kamu kudus bukan karena kamu mampu. Tapi karena kamu anak Allah yang diberkati, diurapi, dikuduskan dalam nama Yesus. Saudara, yang pertama kita harus belajar. Kalau kita mau Tuhan itu masuk di dalam kehidupan kita, memberkati, memelihara kehidupan kita, jadikan hidupmu seperti apa yang Dia mau. Dia perintahkan, kuduslah kamu. Itu perintah saudara. Kalau kita aparatur sipil negara, SK berkata, SK kamu diperintahkan untuk bertugas di sini. Suka atau nggak suka kamu pergi. Ini SK dari Tuhan, kuduslah kamu. Jadi seperti begini, kuduslah kamu. Ting, kudus, harus kudus. Amin. Nggak ada alasan nggak kudus, harus kudus. Titik. Amin. Yang kedua di dalam 1 Petrus 2, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan katakan, jadilah kamu batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Artinya saudara, engkau dan saya adalah bagian dari satu pembangunan rumah Tuhan. Satu pembangunan rumah rohani. Satu pembangunan rumah apa? Tubuh Kristus. Ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dasarnya adalah batu penjuru adalah Kristus. Batu penjuru, batu yang teguh adalah Kristus. Dan kita dipakai sebagai batu hidup, membangun di atas sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Jangan lepas dari komunitas. Batu yang hidup
Kita disatukan menjadi satu rumah rohani yang memancarkan kemuliaan. Karena itu bagi kamu yang percaya, iya mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, suatu umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara dipergunakan sebagai batu hidup. Kita yang dulu tinggal dari gelap keluar menjadi terang. Karena terang Tuhan yang ajaib yang telah menguduskan kita. Suatu imamat yang kudus berarti ada satu perkumpulan. Orang-orang benar yang dikuduskan. Tuhan tahu kok kita dari kegelapan, tapi dipanggil keluar. Dari gelap keluar menjadi masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Terang Tuhan yang ajaib kita dikuduskan dan dipakai. Saudara jadi orang Kristen, kalau menjadi orang Kristen, motifnya supaya hanya dijawab doa dan tidak mau dipakai Tuhan, saudara sesat. Saudara sedang seperti Yakobus katakan, engkau berdoa, tapi engkau berdoa untuk keinginan hawa nafsumu sendiri. Engkau tidak mendapatkannya, engkau kecewa. Nah, saudara, jangan bergerak dengan keinginan sendiri, bergerak dengan kehendak Tuhan. Engkau dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib untuk menuju terang Tuhan. Untuk apa? Dipakai, saudara. Kalau saudara tidak mau dipakai sebagai batu hidup, saudara akan keluar dari rumah hidup itu. Saudara, rumah rohani itu. Batu hidup sebagai rumah rohani, artinya saudara itu nggak mati. Saudara itu dipergunakan, berekspresi, beraktivitas dalam satu rumah rohani yang dipakai untuk kerajaan Allah, satu rumah rohani yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, satu rumah rohani yang dipakai untuk maksud Tuhan. Saya mohon saudara, buang segala motivasi pribadimu hanya untuk menerima jawaban doa. 5.000 orang yang ada di atas bukit datang hanya untuk minta mujizat dan kesembuhan. Yohanes 6 ayat 66 ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang keras, murid-murid itu meninggalkan Tuhan karena mendengar perkataan Tuhan yang sangat keras. Jangan jadi orang yang Kristen motif menerima jawaban doa tok. Tapi jadilah umat Tuhan yang mau dipergunakan untuk menjadi batu hidup. Dibangun sebagai pembangunan rumah rohani. Pembangunan rumah rohani ini harus melekat dari satu batu kepada batu yang lain, harus direkatkan. Firman Tuhan katakan kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan yang menguatkan. Ada tali kasih, jadi engkau dari satu batu kepada batu yang lain. Ada keluarga Kristen, ada keluarga di dalam Tuhan yang saling melekat satu dengan yang lain. Kalau saudara mau egois, saudara mau sendiri, saudara bukan rumah rohani dalam batu-batu hidup yang dipakai Tuhan. Bukan rumah rohani. Saudara egois, ke sana bertengkar, ke sini bertengkar, ke sini bermasalah, tidak mengeratkan diri dengan tali kasih yang mempersatukan. Saudara egois, selalu berdoa untuk minta keinginanmu sendiri. Saudara tidak mau bergaul dengan hamba-hamba Tuhan, tidak mau dibentuk. Gak ada gunanya saudara bertobat dan kemudian minta hanya untuk kepentingan pribadi. Saudara dibangun untuk menjadi rumah Tuhan, disusun dengan batu-batu yang saling hidup, melekat satu dengan yang lain, diikat dengan tali kasih. Nah, saudaraku yang diberkati, kalau kita dipanggil, terus kita tidak berbuat apa-apa, terus kita tidak mau saling mengasihi satu dengan yang lain, kita dipanggil dari satu komunitas, kita egois, sayang diri, menangis hanya karena jawaban doa tidak dapat di dalam kehidupan kita menjadi laut mati yang tidak akan pernah menjadi berkat. Iya, banyak orang percaya yang seperti itu, datang ke gereja hanya untuk minta didoakan. Tapi setelah itu tidak mau memberi apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mau melekat dengan saudara-saudara seiman. Tidak mau peduli dengan saudara-saudara seiman. Bagaimana mungkin dia bisa peduli? Sibuk dengan masalah sendiri. Sibuk dengan masalah sendiri. Sibuk dengan masalah sendiri. Tidak akan mungkin dia mengasihi orang lain. Kalau saudara sibuk dengan masalah sendiri, saudara tidak mungkin melekat dengan saudara yang lain. Karena yang saudara pikirkan sayang diri, minder, tidak mau mengasihi, hanya menangisi masalah sendiri seolah-olah engkau yang paling malang di dunia ini. Saudara, bukankah firman Tuhan katakan tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Seluruh saudara-saudaramu di dunia ini sedang menderita dengan
pengalaman yang sama, sedang menderita dengan penderitaan yang sama, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia, ayat 9 di 1 Petrus 5, semua saudaramu seimanmu di dalam dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, buang itu egois, buang itu sayang diri, buang itu yang merasa kamu yang paling menderita, kamu yang paling sakit, kamu yang paling banyak masalah. Saudara akan terlepas dari batu-batu hidup yang lain. Semua saudara seimanmu sedang menanggung penderitaan yang sama. Tidakkah kamu sanggup menanggalkan egomu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain? Saudara, saya mau katakan begini. Jadi hamba Tuhan, tugas kami adalah memperhatikan orang lain. Dan ketika kami memperhatikan orang lain, kami menolong orang lain, mendoakan mereka, mengkonseling mereka, menyelesaikan masalah-masalah mereka dengan nasihat, bahkan dengan uang, dengan apapun yang ada pada kami. Dan mereka dipulihkan, mereka diberkati lewat pelayanan para hamba Tuhan. Kami, hamba-hamba Tuhan. Kami bisa berbuah. Mereka bisa berbuah. Orang-orang yang kami layani. Tapi saudara, kami juga ada masalah. Waktu kami melayani mereka, apakah kami memperhitungkan masalah kami? No, saudara. Kami memperhatikan mereka sebagaimana Kristus pakai kami untuk memperhatikan mereka. Kita punya masalah, tapi tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan saudara-saudara yang lain. Justru ketika kita dengan menolong orang lain, kami menjadi orang-orang yang lebih kuat. Karena apa? Kami menasihati mereka yang punya masalah, karena kami tahu ini jalan keluar yang juga bisa memberkati kami. Saudara punya prinsip begini, jadilah batu hidup. Batu hidup itu mau dipakai untuk satu rumah rohani. Tuhan gak bilang bahwa kamu gak ada masalah. Seluruh umat manusia, saudara seimanmu sedang menanggung penderitaan yang sama. Tetapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, mau dipakai untuk melayani Tuhan. Kamu pun punya masalah, tetap layani orang lain. Orang yang egois, mementingkan diri sendiri, fokus kepada masalahnya, tidak akan mungkin mengasihi. Dan masalahnya akan semakin banyak. Karena apa? Tiap hari yang dipikirkan masalah, tentu aja masalah. Sedangkan kami pendeta, hamba Tuhan, masalah tuh banyak. Cuma kita belajar mengandalkan Tuhan dan firman itu menjadi hidup, sehingga masalah-masalah itu yang ada bisa tidak ada, bisa selesai, bisa kami lewati. Kunci untuk lepas dari masalah adalah jangan pikir terus itu masalah. Jangan egois. Jangan sayang diri. Perhatikanlah orang lain. Bangun. Batu hidup itu harus tersusun, melekat satu dengan yang lain, direkatkan oleh kasih. Maka terbangun tubuh Kristus. Dan batu itu ingin sendiri, itu dia akan tetap disebut batu. Tapi kalau batu itu melekat dengan yang lain, dia mulai membentuk rumah. Dan rumah ini adalah rumah Tuhan, adalah tubuh Kristus. Tuhan dimuliakan. Saudara miliki kesatuan tubuh Kristus. Jangan egois, melekat satu dengan yang lain, supaya pembangunan rumah Tuhan itu nyata. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga di dalam 1 Petrus 3, kalau saudara mau hidupmu diberkati, jaga itu lidah. Lidah itu jaga. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, membatalkan kuasa firman. Kalau mau mencintai hidup, saudara misalnya begini, saya tuh pengen hidup masa depan saya diberkati. Perkatakan dong masa depanmu diberkati. Perkatakan dong masa depanku, hari depanku sungguh ada, hari depanku tidak akan hilang. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Perkatakan dong, pakai itu mulut. Pakai mulut itu untuk mencintai hidup. Saudara, kalau saudara tidak mencintai hidup tuh begini. Aduh, males banget nih. Gini lagi. Gaji nggak cukup. Ya, gaji nggak cukup. Apa-apa nggak ada. Suami sakit-sakitan. Suami marah-marah. Mulut saudara. Mulut itu dijaga. Mbok ya dijaga. Cintai hidup, katakan. Suami saya baik. Suami saya sekalipun dia agak marah-marah, tapi Tuhan sangat mengasihi dia.
Nah, saudara, kalau kita mencintai hidup, mulut itu pakai untuk memberkati masa depanmu. Jangan minta hamba-hamba Tuhan untuk memberkati masa depanmu, engkau batalkan dengan maki-makianmu kepada hidupmu sendiri. Pengen melihat hari-hari baik, berkati masa depanmu. Pengen melihat hari esok yang baik, ucapkan berkat atas Yerusalem, ucapkan berkat atas rumah tanggamu, ucapkan berkat atas kotamu. Engkau ingin melihat kota di mana engkau tinggal diberkati, ucapkan berkat di mana kota engkau tinggal. Amin. Mulut, saudara. Mulut dipakai untuk mendoakan. Mulut dipakai untuk mengutuk. Mulut dipakai untuk memberkati. Mulut dipakai untuk membatalkan berkat Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara pakai mulut ini, saudara tahu mulut ini punya kuasa, perkatakan dong berkat. Perkatakan dong ucapan-ucapan yang baik. Anakmu pintar, jangan katakan bodoh kamu. Malas. Saudara katakan, I love you nak. Kau punya masa depan yang cerah. Saudara, masih bermasalah dengan mulut? Periksa hatimu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau melihat your day will be blessed? Ya, masa depanmu diberkati. Jaga lidahnya. Terhadap apa? Yang jahat, penipuan. Oh, banyak istri-istri menipu, banyak suami-suami menipu. Kamu ada uang? Nggak ada. Udah dibilang nggak ada. Menipu, saudara. Padahal ada di kantong. Kalau bilang ada uang tapi mau dipakai untuk pos-pos dana seperti ini, that's it, udah itu aja. Jangan menipu. Nanti akhirnya kamu lihat, loh uang kau nggak cukup. Ya, mulutmu mengatakannya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, hiduplah baik, hiduplah benar, perkatakan yang baik, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan bertanggung jawablah kepada tiap orang yang meminta pertanggung jawabmu tentang iman dan pengharapan yang ada padamu. Tapi harus dengan lemah lembut dan dengan hormat. Saudara, God bless you. Jaga mulutmu, jaga lidahmu. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala yang terlarang. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu, melainkan hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman ini. Kita lihat bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, kita mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Jadi begini, saudara. Kristus telah menderita, kita pun dipanggil bukan sekedar untuk percaya, melainkan untuk menderita bersama dengan Kristus. Artinya apa? Tuhan bukan ingin kita menderita, enggak. Tapi polanya ini adalah sangkal diri dan pikul salib. Dan saudara, di balik salib itu ada kemuliaan. Makanya saudara, di dalam ayat 16 dikatakan, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kenapa? Supaya saudara, kita waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia. Keinginan manusia itu sudah banyak dilakukan untuk kehendak orang seperti orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Gak usah heran saudara, orang Kristen sendiri, orang percaya sendiri saudara, habis pelayanan duka, setelah itu kemudian main judi. Habis pelayanan duka kemudian main judi. Habis kemudian ucapan syukur karena ulang tahun, malamnya itu pesta pora, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Jadi saudara,
seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan kamu harus menderita penderitaan badani. Mungkin dulu kamu pemabuk, menderita karena kamu tahan diri untuk tidak mabuk. Jadi penderitaan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita untuk hidup kudus, harus kita sangkal diri dan pikul salib. Masa kita sudah dikuduskan, sudah dijawab doa-doa kita, terus kita kembali seenaknya jatuh bangun di dalam dosa, minum minuman keras, kembali ke klub, kembali main perempuan dan lain sebagainya, kembali main judi dan lain sebagainya, mempermainkan Tuhan. Karena apa, saudara? Sudah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup banyak. Dulu pada masa lalumu engkau mungkin berpesta pora dan lain sebagainya. Setelah engkau bertobat, sudah stop, cukup, kuduskan dirimu. Itulah penderitaan yang kita lakukan. Penderitaan karena sangkal diri. Penderitaan untuk tidak lagi menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Bagi orang dunia itu penderitaan. Tapi bagi orang yang mengenal Tuhan itu adalah pikul salib. Amin. Karena itu baiklah mereka juga yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Hidup kudus dan benar, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, situ adalah penyangkalan diri, itu harus bekerja di situ. Sangkal diri, pikul salib, menderita oleh karena tanggalkan perbuatan-perbuatan daging. Sangkal diri karena menderita karena perbuatan-perbuatan daging itu penderitaan yang baik. Amin. Penderitaan yang harus memang kita lalui. Makanya kenapa dikatakan jika ia menderita sebagai orang Kristen. Menderita sebagai orang Kristen adalah menderita karena pikul salib. Menderita sebagai orang Kristen, dulu engkau mabuk-mabukan, sekarang engkau tidak mabuk-mabukan. Jangan gengsi, jangan malu dengan teman-temanmu yang masih sibuk ke night club, yang masih ngevape, ya, padahal bikin orang kanker, yang masih merokok, bangga dengan merokok. Lalu orang bilang, ih kok kamu nggak merokok lagi, kamu nggak ngevape lagi, kamu kok nggak ke klub lagi. Jangan malu, saudara. Itu yang memang harus kita lakukan. Dulu kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi setelah mengenal Allah, engkau tinggalkan itu. Jangan malu, jangan gengsi dengan orang-orang yang masih melakukannya. Mereka mengejek kamu bukan laki-laki kalau kamu nggak merokok. Saudara, jangan malu, jangan gengsi, karena hidup dengan Tuhan itu penderitaan badani yang memuliakan nama Tuhan, karena ada salib di sana, di balik salib ada kemuliaan. Yang terakhir yang di dalam 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kuatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah menjaga lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita simpulkan 5 poin pada pagi hari ini. Saudara, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tapi ada petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang kita harus lakukannya dengan pertolongan Tuhan, dan Dia akan sanggupkan. Amin. Kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Kita kudus karena Tuhan. Yang kedua, jadilah batu hidup rumah rohani. Jadi satu bagian dari pembangunan tubuh Kristus, melekat satu dengan yang lain. Jangan egois, jangan cuma pikir untuk berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tapi melekat dengan kasih. Dan kamu, sekalipun kamu punya masalah, tolong orang lain. Jadi batu hidup, menolong orang lain, bersatu dengan tubuh Kristus. Jangan jadi egois, miliki komunitas. Dan saling menolonglah kamu sebagai saudara seiman. Yang ketiga, saudara, jaga lidah, jangan menipu, jauhi yang jahat. Amin. Mulut perkatakan, kalau kamu mau mencintai hidup, memelihara hari-hari yang baik, jaga itu mulut. Jangan suka menipu. Jangan menipu istri sendiri. Istri kok, yang penting kan istri, dia mengerti kalau saya simpan uang untuk kebaikan. Jangan, saudara, jangan menipu. Katakan apa adanya. Jauhi yang jahat. Yang keempat, jangan malu menderita sebagai orang Kristen. Dulu mungkin engkau hidup berhura-hura. Setelah engkau sangkal diri, jangan malu dengan kondisi yang baru. Justru bangga. Yang terakhir, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh, iman yang teguh, iman yang teguh. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saudara, kata kuncinya di sini. Kalau kita merendah di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita akan ditinggikan pada waktunya. Saudara, dengan penuh kasih saya mau katakan, sangkal diri pikul salib, karena penderitaan karena Kristus akan membawa pada kemuliaan. Mari satu dalam doa. Bapa, diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan.
Kuduslah kami sebab Engkau kudus adanya. Kami mau menjaga hidup kami, mulut kami terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kami mau memelihara hari-hari kami, hari-hari yang baik dengan perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang memberkati. Kami juga mau dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Kami rela menderita dan tidak malu sebagai hamba Allah. Dan kami berdoa, di tangan kami ada kuasa untuk melawan iblis dengan iman yang teguh. Sehingga iblis tidak dapat mengaum-ngaum, iblis tidak dapat mengintimidasi, iblis tidak dapat membuat kami khawatir. Kami menyerahkan segala sesuatu, kami hidup benar, kami hidup bersatu dengan tubuh Kristus, kami membangun suatu rumah rohani yang benar, dan kami percaya Engkau yang turun tangan, Engkau yang akan memelihara kami. Sesudah kami menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, kami percaya Tuhan turun. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, memberikan kami damai sejahtera. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Antoni bersama dengan keluarga, dipulihkan keluarga rumah tangganya, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam hidupnya. Pak Jerry Simbolon bersama dengan istri anaknya Karin, Tuhan boleh dipersatukan kembali, mereka boleh dibentuk Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ada proses yang harus mereka jalani, menderita sebagai orang Kristen, menderita sebagai orang percaya, dan kami akan melihat bahwa mereka dipulihkan hari demi hari dalam nama Yesus. Keluarga Ibu Grace, Tuhan, Montolalu Rambitan, Bapak dalam nama Yesus, Engkau menolong dia dalam pasca pemulihan operasi anaknya, Tuhan, yang dalam proses sakit autis, juga suaminya, Tuhan, dalam proses sakit jantung. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga di dalam Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga muda yang sedang digoncang dengan prahara, keluarga-keluarga yang muda yang sedang digoncang dengan isu perselingkuhan, keluarga-keluarga muda yang istri tidak tunduk kepada suami, yang istri suka menipu suami, yang suami suka menipu istri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga ini dipulihkan. Biarlah mereka menderita sebagai orang Kristen, orang percaya. Takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga Engkau memulihkan keadaan mereka. Bapa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Angkat setiap anak-anak Tuhan yang jatuh, keluarga-keluarga muda yang jatuh di dalam dosa perzinahan, perselingkuhan. Pulihkan Bapa di dalam nama Yesus, agar ada terang Tuhan bercahaya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dipulihkan dan mereka menjadi lebih daripada pemenang. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Urapan yang baru mengalir atas kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka Engkau pasti akan memelihara kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, 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 amin. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.